nama saya Anggi Restiana. Saya di sini membantu di bidang administrasi sama karyawan. Mungkin itu aja. Lalu untuk sejarah berdirinya CV Rayong sendiri ini seperti apa ya Pak? Lalu produksinya ini apa saja? Untuk sejarahnya itu dulu owner Pak Bambang itu dulunya memang sebelum mendirikan CV itu beliau itu memang pengrajin sapu juga, tapi kecil-kecilan dia. Orang tua beliau itu memang pengrajin sapu, tapi dia ikut orang. Terus setelah berkecimpung di dunia persapuan, intinya Pak Bambang memutuskan mungkin harus buka usaha sendiri, membuka lapangan pekerjaan. Jadi berdirinya CV itu di tahun 2015 berdiri, dan langsung Pak Bambang itu karena banyak kenalan-kenalan dari pengrajin sapu juga, kan biasanya kalau sapu itu biasanya bayarnya itu rata-rata dari luar negeri, karena Pak Bambang sebelumnya sudah ada kenalan-kenalan bayar dari luar negeri. Jadi sejak pertama berdirinya CV itu Pak Bambang fokus untuk ekspor. Kalau untuk lokal di Indonesia sendiri itu terbatas, jadi kita fokusnya untuk ekspor. Sementara untuk sapunya itu pertama kali itu namanya sapu lingga dari rayung, bahan bakunya namanya rayung gelaga. Itu Pak Bambang juga cari sendiri, suppliernya, pemasoknya itu cari sendiri, untuk produksi juga sendiri. Intinya kita produksi semua sendiri. Kalau untuk pengiriman kita memang menggunakan jasa ya, terutama jasa untuk perkapalan itu ada sendiri. Jadi nanti kita tinggal kirim dokumennya aja, nanti dari pihak mereka itu yang menyelesaikan. Lalu boleh tahu karyawannya sendiri ada berapa? Untuk saat ini belum banyak sih, sekitar 60. Tapi walaupun karyawan kita nggak sampai yang seperti perusahaan lain yang sampai ratusan, tapi alhamdulillah kita bisa mencukupi untuk setiap bulannya kita ekspor ke luar negeri. Kalau itu ke negara mana saja Pak? Kalau untuk sekarang cuma ada di Korea, cuma memang dari Korea itu memang ada beberapa buyer. Saat ini ada 3 dari Korea, ada 3, tapi memang dari Korea Selatan semua. Terus ada nggak sih negara yang pengen dituju lagi dari selain Korea? Ada sih. Untuk saat ini kita kan nggak cuma sapu rayung, kita ada sapu sorghum atau gandum juga. Kita target pasarnya untuk sapu gandum itu minimal ke Eropa, karena memang kalau di Eropa kan harganya juga lumayan ya, harganya lumayan juga. Terus saat ini ada sih satu dari Korea juga minta sapu sorghum, cuma belum untuk produksinya belum selesai. Kalau untuk ke Eropa itu kenapa kita tujuan pasarnya ke Eropa, karena di Eropa itu kalau sapu sorghum itu permintaannya banyak. Rata-rata mereka kalau impor sapu itu rata-rata juga sorghum juga. Jadi tujuan kedepannya sih kita pengen buka pasar ke Eropa untuk sapu sorghum. Lalu strategi utama yang digunakan pas awal masuk itu gimana Pak? Masuk ke pasar internasionalnya gitu? Biasanya sih kalau untuk strateginya itu mungkin Pak Bambang yang tahu ya sebagai owner, karena biasanya Pak Bambang juga itu kan karena biasanya itu para sapu, misalnya nih saya kenal sama Mister ini,
Terus nanti itu untuk selanjutnya kadang dari mereka itu, dari bayarnya itu yang merekomendasikan ke orang lain kayak gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk di Eropa sendiri, Pak Bambang, memang saat ini belum ada jaringan. Cuma untuk komunikasi yang berkelanjutan itu biasanya dari pihak Alibaba namanya, kalau yang dari Eropa. Tapi memang belum sempat kita obrolin untuk barang kita masuk ke sana gitu sih. Lalu pas pengiriman itu gimana? Si pelayan itu tetap menjaga pelayanan sampai seperti itu. Ada misal apa ya, dibungkusnya atau gimana ya gitu. Kalau untuk itu jelas ada. Kita sapunya biasanya untuk kepala sapunya itu yang buat nyapu itu kita bungkus pakai plastik. Habis dibungkus pakai plastik itu nanti kita masukin ke kardus lagi, ke karton kardus. Terus untuk menjaga keamanan juga, kadang kan namanya kita barang kan dari alam. Walaupun kita di sini udah menjaga kualitas, misal kita juga ada tester kelembaban juga alatnya, biar kita tuh tahu kalau ini kelembabannya itu masih tinggi atau udah rendah kayak gitu. Tapi karena waktu itu ada sedikit masalah, jadi kita di dalam kontainernya itu kita akalin pakai namanya kayak silika gel itu, tapi yang besar, yang khusus untuk kontainer supaya tetap kering. Di dalam karton boxnya juga kita selipin, kalau enggak satu atau dua pasti ada silika gel untuk menjaga kekeringan aja sih. Soalnya kan karena bahan alami, takutnya sampai sana itu kan karena udah tertutup box di kontainer 1 bulan, otomatis kan kontainer itu nyampe ke Korea minimal itu sekitar 28 hari baru sampai di dalam kontainer. Takutnya lembab dan sebagainya, itu kan merusak kualitas. Jadi kita akalin pakai itu sih untuk mencegah. Ekspornya itu 1 bulan sekali gitu. Iya, 1 bulan sekali pasti rutin. Terus tadi kan ada mungkin ada beberapa misalnya juga mengekspor sapi juga ya, tadi berbeda sedikit. Terus apa sih yang membedakan produk dari si Pirayun itu sama produk lain gitu? Kalau kita yang membedakan itu di warna tangkainya, rafianya yang digunakan. Kalau setahu saya kalau di pengrajin lain itu warnanya pakai yang warna putih. Kalau kita itu khusus warnanya kuning. Memang sih untuk pesanan yang bulan ini, yang bayar yang baru memang mintanya warna putih. Tapi kita yang sudah hak paten itu yang warna kuning. Itu sudah punya hak paten, udah ada itunya sendiri, mereknya sendiri. Lalu bagaimana perusahaan itu terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing untuk ekspor? Untuk kualitas sendiri kita kan ada sendiri yang mandornya untuk checking kualitas, dan untuk daya saing mungkin itu mengikuti dari kualitas kita juga ya, karena memang kita untuk kualitas ketat juga kan, karena dalam artian kita bukan hanya di lokalan aja, udah ke luar negeri, otomatis kualitas kita nggak main-main. Jadi kalau untuk kualitas, untuk daya saing itu kita nggak terlalu khawatir ya, karena memang dari buyer sendiri biasanya orang kan bisa lihat dari kualitasnya, oh ini kualitasnya bagus, oh itu kurang bagus gitu. Kalau untuk inovasi kita selalu berinovasi itu kita selalu menerima masukan dari buyer. Seperti sapu sorghum kemarin dari buyer ada permintaan model baru, jadi dari kita sendiri, kalau misal mereka ada permintaan sapu seperti apa, kita layani dengan syarat sapunya seperti apa, mereka kirim dulu sampelnya untuk kita pelajari.
nanti baru kita bikin dengan kualitas yang kita jaga. Kita bandingkan, ini loh sampel yang dari kamu sama sampel yang aku buat. Rata-rata kalau untuk sampelnya itu dari buyer, biasanya kalau minta sapu baru itu sampelnya dari Cina, tapi alhamdulillah kita untuk pembuatan itu kita biasanya sapunya itu lebih rapi dari sampel yang mereka kirimkan kayak gitu. Jadi untuk masalah kualitas dan inovasi kita nggak ada masalah sih ya, karena kita tetap menerima masukan dari buyer, terus kita layani, mau sapu seperti apa kita layani. Lalu apresiasi yang pernah didapat Spiralium ini apa saja ya? Kan itu ada kayak sertifikat seperti itu. Banyak sih ya, saya nggak bisa sebutin satu-satu karena itu kan memang dari Pak Bambangnya sendiri, dari mulai merintis udah dapat berbagai macam penghargaan, sertifikat gitu. Terutama kalau untuk yang paling banyak itu dari Dijen PPPI, kalau yang paling banyak. Soalnya Pak Bambang pelopor juga di Purbalingga sebagai pengusaha ekspor pertama di Purbalingga. Jadi biasanya iya ekspor sapu di Purbalingga. Kalau yang lain mungkin ekspor juga, tapi mereka nggak pakai nama perusahaan sendiri. Jadi yang pertama kali ekspor sapu pakai nama perusahaan sendiri itu sini, Safarayung Pelangi Pak Bambang. Kalau yang lain jadi modelnya kayak gini, kadang kan ada tuh orang Korea yang menetap di sini, dia pesan sapu ke pengrajin A, masuk ke gudangnya orang Korea itu, nanti orang Korea itu yang ekspor kayak gitu, bukan pengrajinnya gitu. Kalau kita kan kita langsung yang ekspor atas nama kita sendiri, ada stikernya juga gitu. Biasanya kita kasih stiker yang made in Indonesia kayak gitu sih. Berarti dari pemerintah sendiri tuh ada kayak pelatihan gitu nggak sih? Dulu sempat ada pelatihan dari pemerintah, cuma kan sekarang namanya PT kan banyak ya, terutama PT-PT mata, rambut kayak gitu. Jadi yang minat untuk di persapuan itu kadang jarang juga. Jadi pernah dulu memang ada pelatihan, memang ada, tapi itu waktu itu cuma sekali aja sih. Kalau untuk kedepannya sini sementara ini belum ada lagi. Kalau monitoringnya sendiri itu biasanya atau Gimana? Monitoring ada sih dari dinas, biasanya yang di Kabupaten Purbalingga biasanya rutin ke sini, kalau enggak 4 bulan sekali ya setengah tahun sekali, biasanya dari dinas lingkungan hidup ya, karena kita kan produksi sendiri. Mungkin dari dinas lingkungan hidup juga kan karena kita tempatnya di perumahan warga, jadi sering ditinjau untuk limbahnya itu berbahaya atau tidak buat lingkungan. Terus untuk sebulannya sendiri itu berapa sih kayak diekspor gitu atau produksinya? Minimal 35.000 pieces kita per bulan. Itu untuk ekspor apa dasar lokal juga? Ekspor itu ekspor aja. Kalau lokal kita nggak mesti setiap bulan ada. Kalau yang lokal itu kita cuma paling cepat itu 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Ini kalau boleh tahu modal awal CV ini tuh berdiri tuh dari modal pribadi atau ada kayak orang-orang besar? Kalau untuk modal awal owner modal pribadi ya, nggak ada campur tangan dari orang lain, nggak ada penanam modal lain, itu pure modal pribadi. Lalu kalau
boleh tahu untuk omset sebulan sendiri itu kisaran berapa? Kalau untuk omset sebulan saat ini, kalau untuk sekarang itu sekitar 500 juta bisa. Itu saja Ya, ekspornya. cuma ekspornya aja 500 juta yang rutin satu bulan pasti kita dapat segitu. Lalu kalau untuk lokal sendiri itu di pasarnya di sampai mana aja? Kalau untuk yang lokal kita, jadi kalau yang lokal kita itu melayani terutama yang biasa pesan ke sini itu dia CV juga. Jadi kita nggak masarin kayak misal nggak dipasarin ke misal kita masuk ke toko ini itu enggak. Jadi karena memang yang udah biasa pesen yang lokal itu karena memang udah kenal lama sama owner, jadi dia minta misal bulan ini nih saya mau pesen Pak Bambang sapu ini bisa enggak, tapi memang mereka yang rutin pesen sapu lidi sih, sapu lidi halaman yang rutin itu yang lokal, cuma nggak rutin tiap bulan sih, pasti 3 bulan sekali 4 bulan sekali, nggak tiap bulan. Kalau yang tiap bulan kita ekspor sih. Kalau yang lokal kita nggak tiap bulan. Même dans un sommeil éternel.